guys, di video ini aku bakalan kasih tahu ke kalian apa aja yang perlu kalian siapkan untuk mengikuti SNMPTN. Buat kalian kelas 10, 11, 12 SMA cocok banget untuk nonton video ini. Apalagi kalian yang kelas 10, karena nggak semua orang bisa mengikuti SNMPTN. Jadi kalian bisa mempersiapkan dari awal. Kenapa semua orang nggak bisa mengikuti SNMPTN? Ya karena itu peraturannya. Itu peraturan di tahun aku dan juga di tahun-tahun lalu kayak gitu. Berapa orang sih yang bisa ikut SNMPTN? Itu ada sekitar 40% untuk sekolah yang akreditasinya A. Artinya 40% yang ada di jurusan yang seangkatan sama kalian gitu. Untuk akreditasi sekolah yang B itu di bawah 40%. Nanti aku akan cantumin di sini berapa kuotanya. Biasanya sekolah ini ngambil 40% siswanya di peringkat nih dengan nilai 6 mapel, saintek dan soshum. Jadi kalau misalkan kalian jurusannya IPA ya yang di rata-rata itu 6 mapel saintek. Kalau misalkan kalian dari IPS juga yang di rata-rata itu 6 mapel soshum. Jadi enggak dicampur gitulah ya, IPA, IPS kayak gitu. Nah teman-teman, beberapa sekolah itu ngambil orang-orang yang bisa masuk ke SNMPTN itu pakai peringkat dari rata-rata 6 mapel, saintek atau soshum selama 5 semester di rapor kalian. Jadi semester 1 sampai 5 nilai saintek atau soshumnya itu di rata-rata terus di peringkat gitu guys. Yang 40% teratas bakalan bisa lolos mengikuti SNMPTN itu kalau yang sekolah akreditasinya A. SNMPTN itu jalur untuk kita masuk ke perguruan tinggi negeri atau universitas negeri. Nah, untuk masuk perguruan tinggi negeri ada 3 jalur. Yang pertama SNMPTN, kedua SBMPTN, ketiga SM atau seleksi mandiri. Nah, yang SNMPTN ini jalurnya pakai rapor teman-teman, kayak yang aku jelasin di awal tadi. Kalau SBMPTN ini siapa aja sih yang bisa ikut? Yaitu orang-orang yang enggak bisa ikutan SNMPTN dan yang enggak lolos SNMPTN. Jadi kalau kalian udah lolos SNMPTN, kalian nggak bisa ikutan SBMPTN. Kalian hati-hati aja kalau kalian punya jurusan yang benar-benar kalian minati, ya udah kalian jadikan pilihan pertama aja pas di SNMPTN teman-teman. Jangan sampai kalian pilihan pertamanya cari aman, terus kalian keterima tapi kalian nggak suka jurusan kalian, nggak suka prodi kalian. Akhirnya kalian nggak bisa ikutan SBMPTN deh. Kalian ikutnya di seleksi mandiri. Kalau kalian ikut seleksi mandiri, kalian biasanya akan dikenai biaya SPI untuk di beberapa universitas sih gitu ya, setahu aku nggak tahu universitas lain gimana. Kalau di universitas aku kayak gitu, di jurusan SNMPTN dan SBMPTN itu free SPI, jadi cuman bayar UKT. UKT itu biaya per semester, jadi setiap 6 bulan itu ada biaya kayak sekolah kalau per bulan gitu, tapi kalau di kuliahan itu per semester, per 6 bulan. Jadi cukup bayar itu aja kalau yang SNMPTN dan SBMPTN. Nah kalau di seleksi mandiri ini akan dikenai SPI yang cukup mahal banget, bahkan bisa berpuluh-puluh juta atau beratus-ratus juta, aku juga nggak tahu ya teman-teman. Jadi kalian harus bener-bener memperjuangkan nih. Kalau misalkan kalian pengennya kedokteran, ya udah kalian belajar, jangan kalian cari aman. Nanti kalau kalian cari aman, pilih jurusan lain, kalian nggak minat, kalian mau ikutan kedokteran di SBMPTN nggak bisa. Terus kalian nanti ikutnya di SM, nanti mahal banget, apalagi kan kedokteran kayak gitu. Nah yang ketiga ini SBMPTN, jadi kalian masuknya pakai skor UTBK. Nanti kalian tes dulu. Jadi kalau di sistem tahun aku itu kita pilih dulu prodi yang kita inginin, nanti kita daftar, habis itu baru kita tes UTBK. Nah yang seleksi mandiri ini ada banyak beda-beda sih intinya. Ada yang pakai rapot, ada juga yang tes, ada juga yang pakai jalur prestasi kayak lomba-lomba gitu, ada juga yang jalur hafiz Quran dan jalur-jalur lainnya. Tergantung universitas kalian kayak gimana sistemnya. Oke, langsung aja kita ke tipsnya. Tips yang pertama, nyicil belajar. Karena kalau misalkan kita nyicil belajar, kita nggak akan dapat tumpukan banyak materi yang harus kita pelajari di akhir. Nanti jadinya beban kalau kita belajar di akhir sebanyak itu. Akhirnya kita mengeluh. Gimana sih cara nyicil belajar? Kalau tips dari aku, sepulang sekolah kalian ulas lagi nih materi yang kalian dapat tadi apa, terutama buat matematika, fisika dan juga kimia, atau materi-materi hafalan lainnya. Maksudnya materi-materi sejarah atau gimana yang kronologinya belum kalian ketahui pasti. Jadi kalian ulas aja kembali. Dengan kita mengulas, ini akan mempertebal ingatan kita sehingga untuk melupakannya itu udah kecil kemungkinan. Maksudnya udah lebih sedikit aja ada resiko lupa. Oke, yang kedua. Di cara yang kedua ini kalian bisa evaluasi mandiri dengan cara latihan soal atau kalian soal aja lagi ngajar gitu. Jadi ya sekaligus kalian nge-review kan apa aja yang udah kalian ketahui. Kalau kalian latihan soal, nanti kalau kalian nggak bisa, kalian bisa tahu nih apa kekurangan kalian. Nanti kalian bisa penuhi lagi dengan mempelajarinya.
Dengan begitu kita kebiasa udah ngerjain soal, jadi udah banyak materi yang kita kuasai, sehingga nanti kalau ada kuis, ada ulangan, kalian nggak kedadapan alias nggak nggak kaget gitulah intinya. Dan kalau dapat poin plus ini bisa menaikkan nilai kita, jadi rata-rata kita akan naik, sehingga ini bisa berkemungkinan besar untuk kita lolos mengikuti program SNMPTN. Cara yang ketiga ini agak menantang karena banyak orang-orang yang bilang licik, dan bahkan kalian bisa berpeluang untuk nggak disukai teman-teman. Tapi tenang aja, balik lagi ke niat kalian ya, karena nggak semua teman kalian juga gitu. Nah guys, tapi kita juga jangan caper-caper doang, karena yang caper seperti itulah yang teman kita benci, yang teman kita bilang licik gitu. Jadi kalian harus lakuin tips yang pertama dan kedua tadi supaya kalian menguasai. Nah karena ini capernya tuh dalam artian kita aktif. Pokoknya kalau ada apa-apa kalian tuh aktif karena kalian bisa. Jadi nanti kalian berpotensi lebih untuk dikenal guru. Nah, sehingga kalian bisa mendapatkan poin plus nih dari guru. Ini juga bisa mempengaruhi nilai kita. Nah, teman-teman di sini juga ada etikanya juga loh. Dan jangan sampai kalian juga membebat habis kesempatan teman kalian untuk ngejawab ya. Karena itu juga termasuk kalian memberikan rezeki ke teman kalian. Nanti kalau teman kalian bisa sukses dengan apa yang teman kalian jawab, kalian juga akan kena imbasnya. Salah satunya adalah pahala. Aku ada fun fact, aku punya temen, dia pinter banget, tapi dia sering banget ngasih kesempatan temen lain untuk ngejawab, termasuk aku. Maksudnya aku yang diberi kesempatan untuk ngejawab gitu. Jadi kita juga perlu etika ya, karena kalau misalkan kita maruk, kita juga akan merusak pertemanan. Kalau merusak pertemanan, ini bisa merusak relasi. Nggak baiklah kita merusak tali silaturahim. Selanjutnya, cara yang keempat. Nah, yang keempat, kalian juga harus punya sopan santun dan tata krama. Guru kita juga menilai kita dari tata krama nih, karena kan ada penilaian sikap nih. Nah, kalau kita sering terlambat sekolah, gak pernah ngerjain PR, suka nyontek, ya udah kita udah dicap guru nakal, akhirnya nilai kita turun. Tapi di sini kalian juga jangan melakukan hal itu semata-mata untuk menghindari nilai kalian turun. Kalian harus melakukan itu karena itu tanggung jawab kalian, dan itu juga bentuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara yang kelima ini adalah cara yang paling ampuh, yaitu doa. Karena tanpa cara ini itu bukan apa-apa. Semua usaha kita tuh kayak sia-sia gitu loh. Semua apa yang kita usahakan, takdirnya tuh yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha sekuat tenaga dan menyerahkan segala usaha kita dengan cara berdoa sebaik mungkin. Nah, buat kalian yang masih sholatnya bolong-bolong, kalian penuhin. Buat kalian yang udah sholatnya full, kalian tingkatin lagi dengan sholat sunnah. Pokoknya kalian semakin taat aja, karena dengan kita ngedeketin Allah, kita akan lebih mudah untuk mendapatkan segalanya. Jadi itu dia teman-teman tips yang bisa aku kasih tahu ke kalian. Mohon maaf kalau videonya kepanjangan atau ada yang kurang jelas. Kalau ada kesalahan, kekurangan atau tambahan, kalian bisa tambahin aja di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye bye.